warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terlebih nikmat kesehatan, keselamatan dan umur. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi Uswatun Hasanah, suri teladan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran PAI. Saya Kasmawati kelas PAI A akan mempersembahkan tugas bagaimana tata cara mengelola kelas di LMS Edlink. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan tutorial cara mengelola pembelajaran atau kelas di LMS Edlink. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu atau login di LMS Edlink. Kemudian kita klik kelas personal. Nah, di sini muncul ada cara membuat kelas. Jadi kita klik buat kelas. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara membuat kelas. Jadi misalnya saya membuat nama kelas akidah sesuai dengan mata pelajaran. Kemudian kelas ini saya beri nama kelas 7C. Kemudian kita juga buat deskripsinya kelas ini. Misalnya untuk kelas penugasan atau kelas evaluasi. Kemudian kita klik buat kelas. Nah, teman-teman yang ada di rumah, sekarang kelas yang kita buat sudah tersedia. Ini tadi ya kelas yang saya buat, yaitu kelas 7C. Kita klik, kita buka. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengelola kelas yang telah kita buat tadi itu? Jadi saya akan mempraktikkan cara mengelola kelas yang telah dibuat. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman yang ada di rumah. Nah, sekarang saya akan menambahkan sesi atau pertemuan pada kelas yang sudah saya buat tadi. Jadi kita tentukan dulu, misalnya sesi pertama saya mengajar di tanggal 23 Juni. Jadi kita pilih dulu tanggalnya. Kemudian kita pilih atau kita tentukan waktu. Misalnya saya mulai pukul 8.00 dan pembelajaran saya selesai misalnya pukul 9.30. Nah, kemudian kita klik simpan. Sudah muncul ya Bapak Ibu sesi pertama dari pembelajaran yang kita buat di kelas tadi. Nah, di sini belum muncul ruangannya, kita ubah kembali, kita edit. Kemudian kita tambahkan ruang berapa tadi, 7C ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan bahan ajar atau materi yang akan dilihat oleh peserta didik kita. Jadi kita klik tambah bahan ajar, misalnya di sini materi atau kuis atau tugas. Misalnya saya ingin memasukkan materi. Kita klik tambahkan dokumen. Nah, di sini
kita akan diarahkan ke file atau dokumen yang ada di perangkat kita. Misalnya di sini ada modul ajar kelas 7. Nah, ini yang akan saya masukkan di pertemuan pertama. Kemudian kita klik, kita pilih. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, sekarang sudah muncul materi yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya untuk sesi berikutnya, sesi kedua atau di pertemuan berikutnya, kita mengulangi kembali dengan cara seperti tadi, Bapak Ibu. Kita klik tambahkan sesi, kemudian kita pilih waktunya, misalnya tanggal 30, kemudian seperti yang tadi, jamnya, saya masih memilih jam yang sama, pukul 8.00, kemudian selesai pukul 9.30, misalnya karena kita masih mengajar di kelas yang sama pada tiap minggunya. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, akan sudah muncul 2 sesi dari kelas 7C yang kita sudah buat tadi. Nah, kemudian di sini pada tambahkan gambar, di sini kita bisa menambahkan gambar atau foto profil kita sebagai pengajar supaya anak didik kita bisa mengenali kelas kita. Misalnya di sini kita tambahkan foto, apakah foto guru atau foto simbol misalnya yang bisa dikenali oleh peserta didik kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Kemudian bagaimana cara kita mengundang siswa untuk bergabung di kelas yang telah kita buat tadi? Kita klik pengajar atau peserta. Kemudian kita undang peserta bergabung. Nah, di sini kita bisa mengundang peserta dengan beberapa cara. Yang pertama, di sini kita bisa mengundang peserta dengan cara mempraktekkan bagaimana cara mengundang peserta didik masuk ke dalam kelas yang telah kita buat. Jadi kita klik fitur pengajar dan peserta. Kemudian kita dapat mengundang mereka dengan beberapa cara, diantaranya melalui email. Jadi klik undang peserta. Kemudian kita bisa memasukkan email dari anak didik kita. Misalnya kita copy, misalnya kita copy emailnya, kemudian kita masukkan di bagian sini alamat email. Apabila kita ingin mengundang beberapa peserta didik, kita bisa memasukkan beberapa email dengan cara klik enter. Kemudian kita copy kembali email yang lainnya. Kemudian kita paste. Nah, sekarang sudah ada 2 email. Apabila kita masih ingin menambah satu lagi menjadi 3, kemudian kita copy lagi. Kembali. Kemudian kita paste. Nah, sekarang sudah ada 3 email yang kita masukkan. Kemudian kita dapat klik undang peserta. Nah, sekarang sudah terkirim ya Bapak Ibu undangan kepada peserta didik kita. Kemudian atau dengan cara yang lain, kita bisa juga mengundang peserta didik dengan cara kita membagikan link kelas kita kepada anak didik kita melalui
grup WA misalnya, kita klik copy link, kemudian kita kirim ke misalnya ke peserta didik kita, link yang tadi kemudian kita paste, kemudian kita kirim. Nah, dan itulah nanti peserta didik kita klik, kemudian dia bisa bergabung dengan kelas yang telah kita buat. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu, cara mengundang peserta didik untuk dapat bergabung di kelas yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian apabila kita ingin membagikan kuis atau tugas atau membagikan kelompok, tinggal kita masuk di fitur-fitur yang ada di sebelah kiri sini ya Bapak Ibu, ada tulisan ada tugas, ada kuis. Jadi kita bisa memasukkan di sini misalnya wisis atau Kahoot sebagai penugasan kepada peserta didik kita. Nah, kemudian fitur kelompok ini kita juga dapat membuat kelompok kepada peserta didik kita apabila misalnya kita ingin memberikan tugas proyek kepada peserta didik kita. Jadi di sini ada fitur dipilih sistem. Jadi sistem yang mengacak memilih peserta didik kita membagi ke dalam kelompok. Di sini juga kita bisa membuat pilih sendiri dengan secara manual. Nah, kemudian selanjutnya, misalnya kelas yang telah kita buat tadi itu, apabila kita sudah tidak mengajar lagi atau kita ingin menghapus kelas tersebut, misalnya ada kesalahan dari kelas tersebut, ataukah kelasnya ganda atau kelasnya sudah tidak aktif lagi dan kita ingin menghapusnya, maka kita bisa mengklik informasi kelas. Kemudian di sini ada pengaturan, ada muncul tulisan hapus kelas. Nah, sebelum menghapus kelas, kita diminta untuk membaca apakah kita sudah yakin. Misalnya saya yakin. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan PIN berikut ini untuk memverifikasi bahwa kita betul-betul yakin ingin menghapus kelas yang kita buat tadi karena ada kesalahan misalnya atau kelas itu tidak digunakan lagi. Nah, Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara mengelola kelas di Edlink. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.